Kita akan melakukan review dan hal bodoh hari ini. Hai, Buskervlug di sini dan kita akan mereview pisau Morakniv. Ini adalah Morakniv Robust. Ini saya akan menuju ke Bukit Country dan saya membatasi bawaan saya. Dan ini pisau, kemudian jas hujan, kemudian tali, banyak tali temali. Kemudian tentu saja nesting. Gunanya banyak untuk masak dan lain-lain sebagainya. Komponen terakhir yang tidak kalah penting yaitu alat pemantik api. Ini sekalian saya bawa dengan karet ban. Ada dua jenis, jika salah satu gagal, maka saya bisa menggunakan yang lainnya. Agar lebih menantang, kita akan membawa logistik yang bahkan tidak sampai setengah dari kebutuhan kalori harian. Jika saya hitung secara komposisi, 4 item ini hanya akan memberikan saya kalori sekitar 700 kilokalori. Normalnya ketika beraktivitas berat, manusia membutuhkan sekitar 2000-an hingga 2400 kilokalori per hari. Dari mana saya harus mendapatkan sisanya? Tentu saja dari alam. Dan itu jika saya beruntung menemukan sesuatu yang bisa saya makan. Sisanya saya membawa jaket, dan ini untuk microclimate-nya saya. Dan sebuah buku untuk hiburan, yang mungkin buku ini akan saya makan jika saya lapar. Sisanya P3K dan juga ini sumber penerangan. Oke, kira-kira seperti itu, semoga beruntung. Morakniv, sebenarnya sudah lama saya membeli pisau Morakniv Robust ini. Hanya saja ketika saya melakukan review, saya kurang puas dengan review yang saya lakukan karena terkesan itu saja. Jadi ini kondisinya ketika masih baru, masih kinclong waktu itu. Untuk spesifikasi seperti biasa, ini menggunakan baja karbon steel. Kemudian untuk ketebalan sekitar 3 mm, itu yang membedakan dari Morakniv Pro C saya. Lalu untuk profil bilanya ala-ala Morakniv, yaitu menggunakan Scandi Green dan disertai dengan micro bevel. Untuk HRC-nya di situs resmi diklaim sekitar 57,5. Untuk ketajaman tidak usah ditanya, ini sampai skala cukur bulu kaki seperti biasa dan memang sangat tajam kawan-kawan. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mengetes Morakniv Pro Robust ini. Jadi sekarang saya menuju ke Bukit Country, dimana seperti yang kalian lihat di awal video tadi, saya membatasi barang bawaan. Dan saya harap pisau Morakniv Pro Robust ini banyak membantu saya dalam kegiatan camping bushcraft. Oke kawan-kawanku, kita sudah tiba di tujuan dan kita akan cari di mana lokasi yang tepat untuk mendirikan camp kita. Karena air itu penting, kita akan kejar ke arah hulu. Jadi mungkin kita dapat air yang lebih bersih jika kita mengejar alirannya ke arah hulu. Dan saya putuskan untuk mendirikan camp di area ini. Tugas pertama dari Morakniv Pro Robust ini adalah mengumpulkan material kayu untuk menjadi alas saya tidur. Awalnya saya coba dengan metode mengiris seperti ini, tapi kurang efisien. Memang lebih enak sih untuk diayun, dan saya coba untuk mengayun seperti mengayun parang. Anggaplah ini pengetesan chopping. Jadi kita coba melakukan chopping menggunakan Morakniv Pro Robust. Meskipun Morakniv Pro Robust ini agak berat di bagian kepalanya karena memang ketebalannya itu 3 mm, jadi dia tidak balance kayak Morakniv Pro C. Hanya saja karena ukuran yang kecil, memang tidak seefisien dengan kalau saya menggunakan pisau survival atau parang ketika diayun seperti ini. Sering miss saya rasa, mungkin karena tidak terbiasa ya kawan-kawan ya. Hey. Di sini saya menemukan buah ficus ya, dan ini adalah salah satu makanan hutan yang mudah saya peroleh di area ini. Jadi memang ketika bertemu dengan buah ini rasanya hidup terselamatkan kawan-kawan.
Oke, kita lanjut lagi untuk mengumpulkan material. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk para penggemar atau pegiat bushcraft, memang pisau Morakniv Pro Carbon ini memang sebenarnya lebih masuk ke arah pisau bushcraft dibandingkan pisau survival yang bisa apa saja. Makanya kan kalau di bushcraft biasanya dikombinasikan pisau kecil dengan parang, kalau tidak kapak dengan pisau kecil seperti ini. Tapi bolehlah kita brute force untuk pekerjaan yang agak berat kayak begitu. Jadi selama ini kan memang Morakniv itu, apalagi yang Pro Carbon ini, diagung-agungkan sebagai pisau yang tahan banting, pisau yang kuat kayak begitu, dan harganya pun terjangkau. Jadi memang kita akan tes bagaimana di iklim tropis pisau ini beradaptasi, apakah bisa beradaptasi dengan baik. Oke, kita akan membuat raised bed, nggak tinggi-tinggi amat, yang penting tidak menyentuh tanah ketika tidur, agar supaya tidak dingin dan juga terhindar dari serangga. Soalnya serangga seperti semut atau apa itu kalau malam-malam biasa tiba-tiba aktif, dan itu sangat menjengkelkan ketika dia menggerogoti badan kita. Untuk melakukan batoning, pisau Morakniv Pro Robust ini juga sudah baik, masih kategori baik sih menurut saya, karena kalau untuk dibilang yang lebih baik ada banyak. Bahkan pisau ajak survival saya untuk melakukan batoning ya memang pastinya lebih baik daripada pisau Morakniv ini. Oke, kesimpulan saya untuk Morakniv Pro Robust ini tidak terlalu buruk untuk jadi pisau stand alone atau pisau yang dibawa hanya dia saja, dan kemudian kita ingin memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Jadi kira-kira seperti ini jadinya gubuk-gubuk sederhana saya untuk tidur malam ini. Di depan juga ini ada air bersih, jadi kita tinggal ambil air untuk dimasak. Jadi memang untuk penjelajahan dengan membawa hal-hal minim seperti ini, yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan air. Jangan sampai air tidak melimpah ketika kita melakukan kegiatan seperti ini, itu sangat berbahaya. Oke, lanjut untuk membuat perapian. Kita akan buat perapian untuk tempat masak air dan tempat masak-masak hal lainnya. Dan kita akan memanfaatkan sulur-sulur dan juga dengan sisa-sisa kayu yang masih ada, tentu saja hanya menggunakan Morakniv Pro Robust yang ada di tangan saya.
kita rebus memang airnya biar dapat air matang untuk nanti. Kemudian lanjut kita mencoba mencari tanaman bambu, dan di sini ada tanaman bambu yang bisa kita gunakan untuk membuat tombak. Mungkin akan berguna jika kita akan mencari hewan seperti kodok kayak gitu, bisa ditombak menggunakan bambu ini. Ambilnya di sini aja. Set, 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 set. Boleh. Untuk menyurut juga, performa dari Moracnif Pro Robust ini sudah baik terhadap bambu. Oke, dan ini stok kayu bakar. Sepertinya sih bakalan cukup untuk satu malam ini. Dan itu di sana tombak bambu. Kita akan buat tombak bambu. Tapi sebelum saya buat menjadi tombak bambu, bambunya ini kita gunakan dulu untuk menahan tanaman palem-paleman ini. Jadi saya akan mencoba untuk farming tanaman palem-paleman ini untuk dimakan bagian dalamnya. Dan kita menggunakan Moracnif Pro Robust untuk mencoba mengambil ekstrak dari si tanaman palem-paleman ini, yaitu bagian tengahnya yang seperti kelapa muda kayak gitu, yang bagian ininya umbutnya atau apalah istilahnya. Dan jujur memang lebih enak menggunakan parang jika ingin mengambil hal-hal yang berduri seperti ini. Jadi untuk memotong itu lebih efisien dan kita tidak takut terkena durinya. Karena ukuran yang pendek, kita harus berhati-hati jangan sampai tertusuk oleh duri dari palem-paleman ini. Kita dapat satu. Setelah memanen bagian palem, kita akan membuat tombak dari bambu yang tadi sudah kita gunakan untuk membantu memanen palem-paleman. Dan tombak kita untuk hunting kodok telah siap untuk kita gunakan. Lanjut lagi, kita akan batoning beberapa kayu agar lebih gampang untuk digunakan sebagai kayu bakar. Jadi ketika ingin dinyalakan, lebih gampang untuk dinyalakan karena sudah terbelah-belah. Kemudian saya coba untuk membuat feather stick dan ternyata hasilnya itu lebih baik daripada membuat feather stick dari Moracnif Pro C. Entah ini karena profil bewelnya yang bagaimana, padahal sama-sama mikro bewel sih, ataukah karena memang si Moracnif Pro Robust ini lebih tebal. Nantilah kita coba bandingkan, kita versus antara Moracnif Pro Robust dengan Moracnif Pro Carbon saya yang warna merah itu.
Nah, saya merasa sedikit lapar. Kita akan membongkar yang kita panen tadi. Ini batang tengah tanaman palen. Ini agak sepat ya. Soalnya sih manis. Manis kayak kelapa. Tapi ada pahit-pahitnya gitu. Ini terlalu kecil sebenarnya, tapi bolehlah untuk pembelajaran cara menyembelih katak. Lakukan secara cepat di sini, di bagian atas ini. Nah, setelah itu tarik bagian ininya. Sayang ini terlalu kecil sih. Ini kalian tarik. Nah, kita dapat bagian. Nah, ini dia akan kita konsumsi. Nah, oke. Kita akan buang tubuh atasnya. Oke, saya hanya akan mengkonsumsi bagian bawahnya. Oke, kita coba cari lagi, siapa tahu akan dapat lagi tambahan. Untuk sementara ini akan kita letakkan di sini saya dulu. Oke. Oke, saya rasa ini juga udah boleh. Nah, ini apa kawan? Suike. Kita tes ya.
Rasanya kayak ayam. Kalau yang kakinya gini, kaki gininya itu mirip ikan teri yang diasinin. Ini saya nggak taruh bumbu loh. Saya nggak taruh garam sama sekali atau bumbu apapun. Rasanya ada asinnya, juga ada manisnya. Enak sih. Kita ada minuman saset tapi tidak ada gelasnya. Jadi kita akan buat gelas dari bekas kaleng bir brand ini. Dan saya brute force lagi si Morakniv Pro Robust ini untuk membuat lubang di bagian atas agar bisa jadi gelas ini, kaleng ini. Oke, the moment of truth. Apakah ada chipping? Mari kita lihat sama-sama lebih dekat. Dan ternyata setelah saya perhatikan tidak ada chipping yang berarti ya. Mungkin ini ketolong sama micro bevelnya. Makanya micro bevel itu sangat berguna untuk tetap mempertahankan ketajaman dari pisau. Oke, sekarang waktu menunjukkan sekitar sudah mau jam 10 ya. Dan sepertinya kita akan makan karena hemat-hemat makanan yang ada. Dan saya masih punya ini katak. Aduh, jatuh lagi. Oke, cara masaknya paling letakkan dekat-dekat api saja seperti ini. Cukup dihangatkan saja sih, karena ini sebentar kan siap makan. Oke, makanan kita yang berharga. Ambil ini katak. Halo sobat Busker Vlog. Jadi ini sudah menunjukkan sekitar jam 22.51, sedikit lagi jam 11. Dan saya memutuskan untuk segera beristirahat. Oke, sampai ketemu besok. Hey, dan ini jam 3:30. 3:30 kita masuk ke masa paling menyiksa. Disinilah dingin yang sebenarnya hingga jam 6. Jadi jika tidak menggunakan sleeping bag, tidak menggunakan jaket seperti ini, tidak akan terasa. Di jam 3 lewat saya terbangun dikarenakan suhu terasa sangat dingin. Jadi saya bergegas menyalakan kembali api yang sudah berubah jadi arang agar menambah hangat tubuh.
Dan di pagi hari saya sempat berjalan-jalan di sekitar bukit-bukit yang ada di sini. Kalian bisa lihat di reel yang saya hubungkan dengan video ini. Kemudian sisa-sisa makanan yang ada kita habiskan sebelum bergegas pulang. Oke, kita sampai ke bagian kesimpulan. Jadi untuk Morakniv Pro Robust, kesimpulan saya secara pribadi setelah hanya menggunakan Morakniv Pro Robust untuk kegiatan bushcraft, pisau ini sangat baik dikarenakan kehandalannya, kemudian ketajamannya, ditambah diameternya yang agak sedikit lebih tebal dibandingkan Morakniv Pro Carbon. Untuk batoning juga oke, untuk membuat feather stick oke, untuk chopping masih oke, walau tangan saya jadi kepalan ya kawan-kawan ya. Dan tentu saja jika digunakan layaknya pisau palu gada yang bisa untuk semua, itu terasa tidak efektif. Jadi memang menurut saya Morakniv Pro Robust lebih baik ditemani parang maupun kapak. Kemudian Morakniv Pro Robust tidak bisa untuk melakukan scraping vacuum rod. Tentu saja ini bisa kita akali dengan cara seperti biasa, menyikir bagian belakangnya. Tapi salah satu keunggulan yang saya rasakan pada pisau ini adalah di ringan. Jadi ketika pisau ajak itu saya gantikan dengan pisau ini, beban yang saya rasakan itu lebih ringan dan saya merasa lebih mudah bergerak. Sisanya kalian bisa lihat sendiri di video ini bagaimana saya menggunakan pisau Morakniv Pro Robust ini. Jika ada sesuatu yang ingin kalian komentari, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Oke kawan-kawanku, sekarang saya akan balik ke peradaban. Jadi sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton.